Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Berjumpa lagi di dalam seri Refresh Your Mind and Soul. Dan hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran dari firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-16. Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-16 saya bacakan untuk kita semua. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita semua pasti pernah beberapa kali berjalan-jalan di sebuah taman. Dan waktu kita berjalan-jalan atau meluangkan waktu di taman, kita pasti lebih banyak mengambil waktu di pagi atau siang hari. Kenapa demikian? Karena dengan kondisi yang terang di pagi atau siang hari, kita bisa menikmati keindahan taman tersebut. Tetapi ada kalanya juga kita berjalan-jalan di taman dan menikmatinya bukan pada saat pagi hari atau siang hari, tetapi seringkali juga kita meluangkan waktu kita untuk melepaskan kelelahan atau mungkin mencari suasana yang baru di sebuah taman, dan kita lakukan itu pada waktu malam hari, di waktu yang gelap. Tetapi sekalipun kita melakukan hal itu di malam hari, banyak di antara kita yang pernah meluangkan waktu berjalan-jalan di taman tidak mendapatkan sebuah kesulitan untuk menikmati taman itu. Kenapa demikian? Karena adanya lampu-lampu di taman yang menerangi taman tersebut. Lampu-lampu itu menerangi taman sehingga kita bisa menikmati keindahan taman itu. Dan mungkin memiliki sensasi yang berbeda pada saat kita berkunjung ke sebuah taman di pagi atau siang hari. Dan itu semua berkat adanya cahaya atau berkat adanya penerangan dari lampu-lampu yang ada di taman. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita merenungkan dari sebuah perumpamaan ini, bahwa hidup kita seharusnya dapat menjadi seperti lampu-lampu di taman ini, di mana lampu-lampu itu menerangi sebuah taman yang begitu luas. Maksud saya, lampu-lampu itu seringkali diabaikan. Orang datang ke taman bukan untuk menikmati lampunya, tetapi orang datang ke taman untuk menikmati keindahannya. Jadi lampu-lampu itu seringkali diabaikan. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan ibarat lampu-lampu tersebut, bahwa kita memberikan terang, kita memberikan cahaya di dalam sebuah kegelapan. Seringkali Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bahwa hidup Kristenan kita ini begitu eksklusif, bahwa terang kita tidak bisa dinikmati oleh orang lain. Mari mulai saat ini kita menjadi anak-anak Tuhan, di mana hidup kita bisa menerangi orang-orang, khususnya mereka yang ada di dalam kegelapan. Kita tidak bersifat eksklusif, karena seringkali banyak orang-orang yang berpikir bahwa mereka sebagai anak-anak Tuhan hanya ditentukan atau hanya disetting untuk memiliki kehidupan di antara anak-anak Tuhan itu sendiri. Padahal tidaklah demikian. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan bahwa hidup kita harus menjadi terang, sehingga orang dapat memuliakan Bapa di surga. Mereka bisa melihat kebaikan-kebaikan yang ada di dalam kehidupan kita, dan Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita harus mulai hari ini untuk menjadi seperti lampu-lampu di taman tersebut. Kita tidak peduli apakah orang memiliki perhatian yang lebih kepada kita. Kita tidak peduli apakah apa yang kita kerjakan dan kita lakukan itu dianggap sebagai hal yang patut dihargai atau tidak. Tetapi yang kita harus ketahui bersama-sama, setidaknya hidup kita bisa menerangi orang lain, bisa menerangi keadaan di sekitar kita, bisa menerangi mereka-mereka yang ada di dalam kegelapan. Sehingga saat mereka mendapatkan terang melalui kehidupan kita,
mereka bisa dengan jelas untuk menikmati hidup mereka. Mereka bisa dengan jelas untuk menikmati keadaan di sekitar mereka, seperti layaknya seseorang yang berjalan di taman di malam hari. Terang dari lampu-lampu itu membuat mereka dapat menikmati taman itu dan mereka mendapatkan sukacita. Mari hari ini renungkan hal ini. Mari kita menjadi Kristen-Kristen lampu taman, yaitu Kristen-Kristen yang memberikan terang kepada sekitar kita, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga mereka semua dapat menikmati kehidupan mereka dan bahkan mereka bisa bersukacita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, biarlah ini menjadi renungan yang senantiasa mengiringi kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, agar dalam setiap hari, dalam keseharian kita, dimanapun kita berada, kita memiliki komitmen bahwa aku harus menjadi terang. Dan demikian apa yang bisa saya sampaikan pada hari ini kepada Bapak Ibu sekalian. Tetap semangat, tetap bersukacita. Tuhan Yesus memberkati.